Hey yo, This is Starfocast. Ngobrol asik, bukan bisik-bisik. Halo guys, selamat datang di Starfocast episode pertama. Wah, hai, gimana nih kabarnya semua? Semoga sehat-sehat aja ya di rumah nih. Amin, semoga sehat-sehat buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar sampai hari pertama ya. Wah, iya amin nih. By the way, ini kita udah ngobrol-ngobrol. Cuma kayaknya yang di rumah belum pada kenal kita nih, Bita. Oh iya, lupa, kasihkan. Aduh. Nah, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, kenalin. Yang cowok namanya Ilham Adi, panggil aja Adi. Nah, ini partner gua yang cewek. Hai, gue Tabita Maurin, panggil aja Tabita. Nah, kita ngapain sih hari ini? Di sekarang ini? Jadi sekarang kita mau podcast Di. Wah, yang pasti bintang tamu kita heboh-heboh juga sih, Di. BTW, Di, tema kita apa sih buat podcast episode pertama ini? Wah, tema kita yang episode pertama ini kayaknya ada action-actionnya nih. Nah, yang itu Waduh, OSIS apa tuh, 51 Di? in action. OSIS 51 in action. Wah, tepuk tangan, Di. Keren. Berarti kalau temanya itu OSIS 51 in action, kita kan OSIS 52 nih. Berarti bintang tamu kita dari OSIS 51 dong, Di. Benar sekali, Tabita. Berarti veteran dari OSIS atas sebelum kita ternyata yang kita undang hari ini. Wah, keren. Oke, daripada berlama-lama, Di, mending kita langsung sambut aja nih bintang tamu kita. Ada 3 bintang tamu kita dari OSIS 51. Ada Kak Aldo, Kak Grace, dan Kak Richard. Boleh on cam. Silakan on cam kepada ketiga gue star kita. Waduh, sepertinya sangat keren ya. Aduh, membagongkan. Menghibur. Oke, menghibur banget. Boleh say hi dong Kak Richard, Kak Aldo, Kak Grace. Say hi sama teman-teman di rumah. Yo, Halo. semuanya. Tampaknya lengkap ya dia. Ini ada dari OTKP, terus dari BDP sama dari AKL nih. Dari 3 Waduh. jurusan di SMK Tarakanita ternyata. Iya, lengkap banget. Duh, aku jadi kepo nih, Di. Sama Kak Grace dulu deh, Kak Grace. Kak Grace di OSIS 51 tuh jabatannya apa sih, Kak? Gue di OSIS 51 jabatannya sekretaris. Wah, sekretaris. Wah, sekretaris. Ngetik dong ya. Sesuai Berhubungan jurusan abusi juga banget tuh. dong ya. Nah, Oh, Asistennya iya. Bulusi lah, bisa dibilang lah. asistennya Asisten Bulusi. Bulusi. Coba abis itu lanjut ke Kak Aldo. Jurusan. Jabatannya apa sih di OSIS 51? Kebetulan sih ketua OSIS sih. Waduh. Agak berubah Bercanda. OSIS-nya ya. Jurusannya berubah. seksi olahraga. Wah, seksi olahraga. Berarti anaknya olahraga banget nih. Yo, Iya nih. Honorable. Oke, yang terakhir. Kak Richard, jabatannya apa sih, Kak? Aku dari OSIS keamanan ya. Wih, keamanan. Keamanan. Sama kayak gue, Di. Kayaknya kembar nih, ada gue 2 nih. tahanan. Wah, Widih, ada sama keren. bapak ternyata. Tahanan. Yo dong. Kita mau ngapain sih, Di? Sekarang ngobrol-ngobrol tentang apa sih, Di, sama mereka bertiga? Nah, sebenarnya kita di Tarfocast ini udah pada tahu Tarfocast belum sih sebenarnya? Kita belum jelasin kayaknya. Oh iya. Nah, Kita belum jelasin, Di. Tarfocast itu apa sih? Nah, kita jelasin. Nah, Tarfocast itu Tarakanita Vocational High School Podcast. Nah, di project ini adalah project terakhir dari OSIS 52 nih. Nah, kurang lebih persiapan project ini 2 mingguan. Nah, ini project terakhir sekaligus pertama untuk dimulai podcast dari SMK Tarakanita. Wah, keren. Udah project terakhirnya OSIS 52 ya. Duh, berarti udah mau sertijab dong kita, Di. Udah mau pindah jabatan. Tinggal dilantik nih. Aduh. Oh iya, tinggal dilantik OSIS bawah kita. Aduh, keren. Oke, Ini kakak kelas mau kita juga nih. dong. Oh iya, mereka udah mau lepas jabatan ya. Udah mau lulus. Aduh, gimana sih rasanya udah di penghujung menjadi anak SMK tuh rasanya gimana sih? Coba Kak Grace, gimana rasanya, Kak? Berat, sumpah. Berat banget.
udah deket mau lulus makin berat. Beneran. Waduh, Di, kita Beratnya OTW nih, Di, nggak begini, bisa Di. didefinisikan lebih dalam beratnya. Ya berat lah, kayak dosa lah. Berat Waduh. pokoknya. Waduh, berat. Kalau Kak Richard gimana, Kak Richard? Udah di penghujung menjadi anak SMK gimana nih? Luar biasa parah. Parahnya dalam arti baik ya, maksudnya kerja keras yang udah dilakuin banyak, jadi ya seneng lah. Jadi hasilnya harus memuaskan juga Widih. dengan kerja keras yang setimpal ya. Nah, Amin. Aldo nih gimana nih? Kayaknya santai-santai aja Aldo nih. Ya. Kebetulan sih rasanya hambar-hambar asam. Waduh, Gimana tuh hambar-hambar gimana asam? tuh? Coba definisikan Jadi tuh. hambar-hambar asam nggak bercanda. Nggak Sebenarnya bersih. itu tuh rasanya tuh lega banget gitu. Ya pokoknya Heeh. ya lega. Pokoknya lega intinya. Lega doang ya. Nggak ada kata lain ya. Oke, Iya, cuma lega. lega Lega. doang. Oh ya, Di, mereka bertiga ini kan OSIS 51 nih, OSIS angkatan atas nih ya, OSIS 51 ya. Iya. Mau nanya Benar. deh, suka dukanya menduduki jabatannya tuh apa sih? Coba mulai dari Kak Aldo deh. Suka duka jadi seksi olahraga tuh apa? Pertama kalau misalnya dari seksi olahraga sukanya itu adalah ya kalau misalnya lagi rapat terus seksi olahraga tuh mungkin banyak orang yang ngira seksi olahraga tuh ngapain sih sebenarnya, terus penting nggak sebenarnya. Sebenarnya seksi olahraga itu menurut saya ya penting sih penting, tapi dibilang penting nggak juga, dibilang nggak penting nggak juga gitu. Jadi sukanya kadang bisa terlibat, kadang nggak bisa terlibat. Ibaratkan kan ada misalnya seksi yang lebih penting lah, misalnya ketua OSIS atau bendahara atau sekretaris. Jadi mereka bertiga yang berperan lebih penting gitu. Jadi ke mereka bertiga yang lebih dominan, terus olahraga ibaratkan kayak dikesampingkan, sukanya kayak gitu. Terus sukanya juga sebenarnya banyak sukanya, cuma nggak bisa disebutin salah satu, itu aja sih. Terus dukanya itu kalau misalnya pemilihan seksi, kadang tuh seksi olahraga jadi perlengkapan terus apa-apa seksi olahraga. Terus padahal waktu itu pernah jadi apa ya, pokoknya bukan seksi perlengkapan, terus tiba-tiba manggil, Do, bantuin Do, lu kan perkap. Jadi keingetnya tuh perkap terus. Padahal di satu sisi di situ tuh bukan lagi jadi perkap gitu. Jadi ya begitu dukanya. Waduh, selalu ditarik menjadi anak perlengkapan ya. Padahal mah bukan anak perlengkapan. Iya, kita Gak beda apa-apa, ya gak nih. apa-apa. Kita OSISnya OSIS online by the way. Iya, OSIS online kita ya, Mereka Dia. gara-gara pandemi ini jadi online nih. Yang mereka offline. Aduh, sedih banget. Oke, lanjut ke Kak Grace. Gimana nih, Kak? Suka dukanya menduduki jabatan sekretaris? Wah, kayaknya mau ngeluarin undek-undek nih dari bukanya, Di. Sebenarnya sukanya tuh banyak sukanya. Kayak sering ketemu bulusi, sering ditagihin proposal, sering dikejar-kejar LPJ, itu sukanya banyak banget gitu kan. Dukanya ya itu, sukanya menjadi duka gitu. Jadi ketemu bulusi ngomongin proposal, harus tahan banting lah, pokoknya sekretaris tuh jangan lembek. Menjadi sekretaris harus tahan banting. Kena nggak marah dikit tuh, jadi itu makin kuat gitu. Pas masuk OSIS kena marah dikit baper gitu. Tapi lama-lama dimarahin bulusi jadi kebal gitu. Udah biasa jadinya. Apalagi kalau aduh jatuh lightingnya bentar. Apalagi kalau misalnya LPJ nih, kayak LPJ yang terakhir tuh sertijab. Itu LPJ yang paling stres ya, udah lagi ujian, bukan ujian waktu itu UAS, terus dikejar LPJ. Wah, mantap. Cobain. Waduh. Tuh, berarti jadi ringan sekretaris nggak boleh kena mental ternyata, teman-teman. Harus Tahan kuat banting ya. mental. Buat sekretaris angkatan 53 nih, Di, nanti Di. Harus Iya tahan nih. banting. Oke, lanjut nih kepada Kak Richard. Asik. Bokap gua nih, di OSIS, Di. Udah Coba gimana ketahanan. suka dukanya jadi ketahanan? Yang mau diduka dulu apa kesuka dulu? Suka dulu deh. Yang suka sih, duka dulu aja dah.
Jadi pas pertama-tama tuh paling banyak diomongin sama anak-anak di sekolah. Karena, OSIS keamanan itu jadi contoh dan panutan bagi siswa-siswa yang ada di sana. Kayak contohnya misalnya, kalau misalnya gue sendiri nggak pakaian lengkap, ntar diomongin sama anak siswa yang lain. Sedangkan panutannya sendiri jelek, masa gue harus bener gitu loh. Jadi harus bener-bener jadi panutan. Sedangkan kalau sukanya pas ada acara 17-an, lomba 17-an. Nah, itu kita collab sama SMA. Nah, Kan itu waktu yang itu paling masih ada ya. paling itu yang paling parah dah. Paling suka banget di situ. Collab sama SMA, terus kayak sok-sokan gimana gitu. Jadi ya seru aja gitu. Ada maksud Waduh, terselubung ternyata. aduh, merasa paling ganteng dia di kalau baru sama SMA tuh. Aduh, by the way kita udah pindah. Aduh. Gimana dong? Udah nggak ada Oh SMA. iya, Aduh, tapi mereka juga udah kasihan. lulus, Di. Udah Iya nggak OSIS sih. lagi. Mereka udah dapat Gimana? pengalaman. Richard juga udah dapat. Nah, lanjut Ya nih. makanya. Lanjut, Di. Pertanyaan kedua ya. Nah, pengalaman kocak selama berorganisasi itu apa aja? Kayak yang paling kocak. Kan kita berbeda nih. Kita kan online, sedangkan OSIS 51 atas kita tuh offline. Pasti pengalamannya beda. Boleh mikir-mikir dulu. Kita mulai dari siapa nih, Bita? Tadi siapa yang pertama? Aduh, mereka kayak masih mikir banget, Di. Waduh, lihat tuh muka Iya. tuh. Masih mikir banget. Tadi yang pertama dari Kaldo. Sekarang yang pertama dari siapa? Kak Richard deh. Udah Kak Kayaknya Richard dia deh. punya sesuatu cerita yang menarik dia nih. Enggak, kalau misalnya cerita-cerita unik nih atau yang lucu begitu, sebenarnya ada di ketika rapatnya itu sendiri. Kadang kita sampai pulang sore, tiba-tiba Aldo ngelawak atau bikin mie goreng di situ. Paling parah tuh bikin mie goreng pakai baskom banyak banget gitu kan, terus mau tumpah. Nah itu yang paling seru. Kadang juga di rapat tuh kita suka bercandain si Sasa lah. Pokoknya bikin bercanda aja di situ pas di rapat. Jadi nggak usah dibawa gimana ya, nggak usah dibawa berat gitu, tapi emang berat sih. Jadi kita ya udah ketawa-ketawa aja. Pas di rapatnya doang sih yang paling seru. Pas di acaranya kita emang benar-benar kerja. Jadi begitu. Weh, tetap enjoy berarti ya dia walaupun Berarti agak ada walaupun rapat berat-beratnya. harus tetap dibawa enjoy dong. Yoi. Lanjut Lanjut. nih, siapa nih? Apa nih yang lucu? Kayaknya Aldo udah kepikiran nih, Aldo. Wis. Coba Kaldo. Aldo. Sebenarnya banyak sih momen-momen lucu. Cuma kan ya pasti ada yang nggak ingat. Terus sebagian juga disebutin sama Richard. Terus yang paling diingat itu ketika rapat, ada satu hari di mana kita seharusnya rapat, cuma kalau nggak salah gue, Richard sama Junior lupa tuh kalau misalnya di situ ada rapat. Terus kita ke kantin, kita jajan. Terus nggak lama kemudian kita dipanggil sama anak OSIS yang lainnya. Lu nggak rapat gitu. Terus kita nggak sadar kan, kita lupa kalau misalnya di situ kita ada rapat. Terus kita langsung kalau nggak salah kita bilang, oh iya bentar. Terus setelah itu kita nggak rapat, kita pernah kabur. Tapi akhirnya pas kita pengen kabur, kita pengen ke bawah, ketahuan sama salah satu anak OSIS. Lu mau kemana? Lu mau pulang? Terus kita punya alasan. Ini kita mau naruh tas dulu. Gimana? Nanti dibilangin sama Sharon loh. Sharon ketua OSIS waktu itu kan. Terus habis itu kita nggak jadi bolos gitu. Itu bukan bolos sih sebenarnya. Itu karena kita lupa. Terus yang diingat lagi tuh ketika kita senam sama SMA. Itu kan kita nggak tahu ya gerakannya gimana, kita nentuinnya tuh gimana. Terus gue, Richard sama Junior tuh kayak kan ada di depan gitu kan, yang mimpin senam beberapa orang. Terus gue, Richard, Junior kayak gue aja, lu di sini gitu kan. Karena pengen kelihatan SMA. Terus tapi pas nyoba gerakannya, disetel lagunya, kita nggak asing dengernya, terus jadi kita langsung kayak sorry deh nggak jadi, lu aja kayak gitu kan. Terus akhirnya gue yang mimpin kan. Terus kita udah latihan, tapi pas kita latihan itu udah bener tuh. Terus pas udah hari H ternyata orangnya beda. Jadi pas hari H tuh
orangnya beda, terus gerakannya juga beda. Terus kita bingung kan pakai gerakan mana. Seera gue sama junior kalau nggak salah, gue sama junior mimpin di depan kan, di depan SMA. Terus kita sama sekali nggak tahu gerakannya. Terus kita kayak setiap mau gerak kita ngeliat kanan. Kita begini. Misalnya apa ya lagunya? Lupa lagu gimana. Pokoknya setiap pengen gerakan kita lihat ke kanan. Jun, kiri Jun. Putar Jun. Nah, kayak gitu. Pokoknya kita benar-benar udah dipersiapin, tapi tiba-tiba pas hari H lupa gerakan. Kayak gitu sih. Wah, yang penting mah pede dulu ya. Maju, pede, urusan gerakan yang nggak hafal terakhir. Kalau di depan SMA nggak boleh malu-maluin ternyata. Jadi mereka kayak suka modus-modus Dedi nih. Aduh. Bisa mereka modus bisa. Ya. Aduh, lanjut Di. Terakhir nih Kak Grace gimana? Ceritanya tentang apa nih yang lucu? Sebenarnya sih menurut gue sih lucu semua ya pengalaman OSIS ya. Yang paling berkesan sih waktu itu yang tadi Richard bilang yang buat Indomie itu event apa ya? Kayaknya kita emang lagi kerja apa gitu, habis itu kita beli Indomie itu berapa bungkus gitu. Terus kita bikin di dapur sekolah. Terus kan gue dapet tugas buat masukin telur. Karena itu Indomie panas banget, gue masukinnya tuh kayak langsung songide gitu kan, langsung gue pecahin di atas pancinya gitu. Nyiprat dong, tumpah telurnya. Alhasil tuh kayak kompornya disemutin gitu, terus kayak panik gitu. Gimana Pak Bari, gimana Pak Bari, gitu-gitu. Sumpah, dan kayak yaudah beresin. Akhirnya diberesin dulu. Indominya tuh sampai kayak udah dari yang udah mateng, masih panas gitu kan, beresin dulu. Akhirnya udah nggak sepanas yang tadi. Ngeselin banget. Cuman itu kayak paling berkesan deh kayaknya, soalnya jarang-jarang ya, bukan jarang-jarang sih, kayaknya emang nggak pernah ya masak bareng-bareng anak OSIS gitu, kayak kangen banget. Kocak mereka takut dimarahin Pak Bari. Aduh, berarti OSIS Gue mau merusuh. nambahin satu lagi. Apa tuh Kaldo? Apa tuh? Gue baru inget ya, momen paling berkesan gue adalah ketika gue Richard sama junior kayak waktu itu kalau nggak salah ada acara apa, gue sampai malam tuh kita bertiga. Karena kan ya emang cowoknya bertiga, terus kita beres-beres. Terus kita disuruh ke ruangan kelas yang lantai 3 kalau nggak salah, yang dekat pojok, yang dekat ruang band. Terus kita ke sana, dan itu kalau nggak salah udah jam 7-an, kan gelap ya, nggak ada lampu di saat itu kan. Kalau nggak salah lampunya mati. Terus kita bertiga jalan tuh, ngelewatin toilet, pelan-pelan. Terus kita udah dapat feel nih, kita udah dapat feel kayaknya lari nih, kayaknya bakal lari nih. Terus kita santai. Terus pas ngelewatin toilet, jangan lihat kanan. Terus ya udah kita berhasil nih. Pas kita berhasil, pas sampai ke ruangan, kan itu banyak guru-guru. Kita disuruh kalau nggak salah ngecek ke bawah, ke masing-masing kelas, tong sampahnya tuh ada berapa. Karena setelah itu bakal ada acara kan. Kita ngecek setelah itu kan ke bawah. Nah karena benar-benar nggak ada lampunya mati, benar-benar cahayanya tuh nggak ada. Cuma di tangga doang kan. Terus kita ke bawah, kita sok-sokan ngevlog kan. Hai guys, kali ini kita mau ke bawah guys. Terus kita ngelewatin tuh tiap kelas, kita sorot tiap kelas, bener-bener mati lampu kan. Terus pas sampai ke bawah, pengen ke bawah, ada suara ketawa kan. Terus gue positive thinking, oh itu dari luar, nggak usah takut. Terus kita ke bawah nih, pas mau ngeliat ada suara tong sampah jatuh. Terus kita langsung bilang, jangan takut, jangan lari. Terus gue ngeliat junior jalan udah cepet. Ya udah tuh, junior jalan udah cepet, gue udah feeling kan bakal lari nih. Terus semuanya langsung lari kan. Di situ gue udah lari duluan, Iya, terus semuanya pada lari kan. Terus padahal sebelumnya kita ngomong, jangan lari. Terus ngeliat junior yang jalannya udah cepet. Tiba-tiba Richard ngibrit. Oh. Terus kita langsung ngibrit semua tuh. Terus habis itu kayak udah nggak lagi ke bawah. Udah sih gitu aja. Itu paling berkesan menurut gue. Wah, kocak banget. Masa cowok tampangnya maco. Ternyata begitu, Di. Gimana ya? Di situ juga udah apa nyanyi lagu rohani kan, tapi macanya tetap takut.
Aduh, kocak banget deh mereka semua, astaga. Tampaknya sih maco, keren, cool gitu ya dia. Ternyata penakut nih, astaga. Gak nyangka banget, Aduh, gak nyangka. Oke, iseng banget kita malam-malam ya. lanjut. Yuk lanjut. Kita lanjut. Kalian bertiga, ini kan di OSIS itu ber-13 kan ya? 13 atau 14 sih? OSIS atas 13 kan? 13 kita 13. Nah, 13. 13. Nah, dari ber-13 anggota itu nih, misalnya Kak Grace tuh pernah selek sama seseorang nggak gitu? Di antara 13 orang ini. Atau mungkin ternyata nih, di antara kalian bertiga pernah selek nih, coba-coba. Coba ceritain, misal dari Kak Grace deh, kalau misalnya ada siapa tuh? Kita ngobrol asik bukan bisik-bisik ya, jadi ini kebuka ya dia. Ngobrol asik bukan Nggak bisik-bisik. apa-apa maksudnya. Nggak apa-apa, kan sudah berlalu, sudah berlalu. Ayo Kak Grace malu-malu nih, Di. Dia masih malu-malu. gua mikir duluan. nih. Iya. Iya, Duh, iya. gua mikir Boleh, dulu apa-apa, dong, gua mikir lupa. dulu. Oh, lupa. Oke. Udah hilang Tampaknya bertinya. muka-muka yang udah nyiapin jawaban siapa nih? Kak Richard deh. Kak Richard, coba Kak Richard. Udah mateng kayaknya nih. Halo. Ada Ya, kan? halo. Oh. Ya ada. Jadi itu waktu itu kan gue mimpin acara yang 17-an itu kan. Nah, waktu itu gue sempet selek tuh sama si Sasa. Dia ngomel-ngomel ke gue kan. Cat itu udah ditagihin LPJ sama Bu Lucy. Nah, gitu-gitu kan. Pokoknya gue udah dimarah-marahin dah, dibentak-bentak segala-segala. Nah, pas di bulan itu tuh sebenarnya gue udah sibuk banget kan, maksudnya apa ya? Lagi ngurusin adalah urusan buat sekolah, ada buat siapin ujian segala macam. Nah, bener-bener sibuk. Nah, terus gue kelupaan sama yang namanya LPJ. Nah, dan di saat itu juga pas dia marah-marah ke gue, dia nyamperin gue kan ke kelas gitu. Dia marah-marah ke gue kan. Terus ya udah, pulang sekolahnya habis itu gue langsung apa? Langsung kerjain tuh LPJ, gue selesain langsung. Jadi gue langsung temenin sekretaris gue waktu itu si Rila. Jadi ya udah pas pulang sekolah kita langsung kerjain aja tuh LPJ, terus udah deh dia cece sama Bu Lucy. Begitu sih karena saking sibuknya dulu. Paham sih rasanya ya. Kayaknya nggak online nggak offline ada aja seleknya tentang LPJ, kalau nggak proposal. Yang paling Pasti sering ada nih. lah. Mungkin karena Iya. kondisi juga yang Ya, memungkinkan bisa selek jadi. satu sama lain. Yoks. Lanjut. Kak Aldo. Pernah selek gak, Kak? Pernah nih kayaknya. Pernah. Lanjut. Pernah kalau nggak salah sama Richard deh. Waktu Richard marah-marah ke siapa gitu. Kalau nggak salah ke guru. Waktu itu Richard pernah berantem sama guru. Terus kalau nggak salah kita tuh kayak Richard tuh gimana sih, harusnya jangan melawan gitu. Gue bingung kan, gue harus milih siapa, gue harus milih Richard atau milih anak-anak sesi lainnya. Cuma kalau gue pikir-pikir benar juga, seharusnya semarah-marah kita itu guru gitu kan. Cuma gue tahu ngerti kondisi Richard. Richard disalah-salahin begini-gini gitu kan. Nah, Richard juga udah berusaha semaksimal mungkin. Terus di situ anak-anak lain kayak pada mulai ngejauhin Richard. Tapi gue bingung kan kalau gue ngejauhin Richard, temen gue yang cowok tuh cuma junior di OSIS gitu loh. Kayak nanti pas raport canggung, ngerti gak sih, kayak canggung. Jun, begini-gini misalnya gue ngelawak, terus Richard nggak diajak, kayak, duh gimana ya. Terus ada di satu hari gue nggak ngobrol sama Richard, itu gue selek sama Richard. Tapi alhasil ya gue perbaikin lagi hubungan gue sama dia gitu. Oh, paham. Jadi ada dilema ya, gimana mau milih anggota OSIS lain atau Richard. Kalau nggak ada teman nih. Pilihannya berat banget kayaknya ya dia. Sebuah dilema yang sangat mantap sepertinya. Aduh, seperti judul lagu. Oke lanjut, Kak Grace. Pernah selek gak nih Kak Grace sama anggota OSIS yang lain nih? Coba Udah kepikiran dong. nih kayaknya Kalau nih. seinget gue tuh gue nggak pernah selek deh, kayak berantem biasa sih, lebih kayak
lu yang bener kayak bla udah habis itu kayak 1 hari udah baikan gitu, tapi bukan kayak selek-selek gimana gitu. Cuman gue pernah seleknya sama itu pembimbing OSIS. Waduh. Siapa tuh? Bu Sarah Sangat apa jujur bukan? Anda dilihat-lihat. Ini Gak apa-apa, boleh berani dia. nyebut nama. Gak apa-apa. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Bu, dari hati saya yang paling dalam, Bu. Saya udah lupa, Bu. Cuman saya itu udah maafin. Saya yang salah sih, Bu, sebenarnya. Ya, kita udah maafan ya, Bu, gitu kan. Jadi, itu kalau nggak salah upacara. Kan upacara itu OSIS kan yang kayak bertanggung jawab. Nah, gue dapet tugas untuk ngajarin yang bawa bendera gitu kan. Nah, gue kalau nggak salah ngajarin benderanya itu tuh kayak agak beda gitu. Cuman intinya sama gitu kan. Kayaknya kalau nggak salah kaitan atau apa gitu, gue lupa. Intinya tuh sama, cuman gue pakai yang di SMP gue gitu loh. Gue nggak tahu yang di SMK-nya. Seingat gue deh, itu baru awal-awal gue jadi OSIS. Terus habis itu gue dimarahin sama pembina OSIS gue yang lama, Bu Tati. Gue dimarahin, gue shock banget dong. Gue dimarahin tuh di depan tiang bendera gitu, dan di depan yang mau petugas. Itu udah hari H, dan gue dimarahin tuh antara malu dan kayak kesel dan segala macem gitu kan. Terus habis itu kayak pas udah di backstage tuh dia juga kayak masih mengungkit gitu loh, kayak kenapa kamu kesel saya marahin? Gue sedih banget waktu itu. Terus habis itu kayak udah akhirnya gue minta maaf gitu. Mungkin gue yang salah, akhirnya gue minta maaf. Akhirnya baikan nih, pas rapat OSIS kayak didamaikan gitu. Didamaikan sama anak-anak OSIS sama Pak Alex gitu. Damai, udah, kira kita maafan gitu. Buta tipis. Kita best friend. Asik. Aduh. Seleknya langsung sama pembina, Di. Bukan sama anggota. Waduh. Langsung gue paling tinggi beratnya seleknya. Iya, gila. Itu masih pembina ya, bukan kepala sekolah ya, seleknya ya. Oke, thank you. Sudah mau jujur mereka, Di. Aduh. Jarang-jarang kan buka-buka rahasiaan. Jarang-jarang buka, ini terbuka lagi sekali ternyata. Waduh. Lanjut, Ade, lanjut. Pertanyaan selanjutnya nih tentang cinta-cintaan nih, Bita nih. Waduh, apa tuh, Di? Wah. Mungkin para penonton kepo nih pada punya pacar atau enggak. Nah, pertanyaannya seputar masih OSIS ya. Pernah nggak sih satu sama lain tuh cinlok, cinta lokasi sama OSIS? Nah, kita mulai dari mana nih, Bita nih? Dari Kak Aldo deh, Kak Aldo coba. Kalau gue pribadi sih gue pernah cinta lokasi sama seperosisan. Coba kalau seperangkatan gue pernah. Oh, kalau seperangkatan kayaknya itu sudah menjadi rahasia umum ya. Kayak satu sekolah tuh tahu gitu. Seperangkatannya siapa? Iya, betul. Oke, coba Kak Grace. Gue sih nggak pernah ya. Seperosisan kan OSIS cowoknya cuma 3. Junior, Richard, Aldo. Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Pilihannya cuma 3. Dikit ya pilihannya cuma 3 ya. Berarti nggak pernah. Kayak gitu deh. Pilihannya agak ketat gitu ya. Cuma bertiga soalnya. Dari 3 itu nggak ada yang meyakinkan salah satu gitu? Oh, jelas. Duh, meragukan ya taman-tambang mereka ya emang ya. Padahal kan maco dan pemberani. Sangat pemberani mereka bertiga. Kalau Kak Richard, pernah nggak Kak Richard cinlok di OSIS? Kalau di OSIS sendiri nggak pernah sih. Gitu deh. Oh, berarti nggak pernah semua. Tapi nih kita. Kalau sama adik kelas pernah ya? Cinta lokasi di sekolah ya? Aduh, adik kelas. Parah itu. Siapa ya? Pernah lah, ya kali enggak. Aduh, kesebut. Berarti aman ya dia? Mereka nggak pernah cinta lokasi ya dia? Berarti masih bisa kerja sama. OSIS harus solid, bucin sama lain. Nggak boleh gitu. Wah, betul. Sama kayak OSIS kita ya dia, nggak ada cinlok-cinlokan nih. Nggak ada. Iya. Kenapa tuh batuk? Hostnya pernah cinlok. Hostnya siapa? Adi. Siapa cinlok sama siapa? Itu yang perempuan. Aduh, sama siapa? Siapa ya?
Lupa, Ya siapa tahu Oke. gitu sama pembina OSIS. Oh, maksudnya Waduh. sama Pablas gitu. Waduh. Agak jauh gitu ya, agak jauh. Nggak apa-apa. Kan nggak menutup kemungkinan, Di. Kan mereka kepo, siapa tahu gua sama Pablas cinlok kan mana ada yang tahu Ternyata kan, di belakang Di. ternyata tersembunyi kan. Waduh, jangan deh, bahaya Iya nih. kan, Bahasannya bisa udah mulai aja. bahaya nih. Jangan. Pablas Skip, ini skip, cuma skip, bercanda, Pablas. skip. Mohon maaf. Skip. Aduh, lanjut, Di. Apa sih yang mau ditanya lagi nih sama bintang tamu kita yang super kece dan pemberani ini? Pertanyaan selanjutnya ya. Nah, kan kita udah lama nih nggak masuk sekolah, terus kita juga masih online, masih pandemi gini. Ada sesuatu hal nggak yang dirinduin tentang OSIS gitu? Misalnya, kalau misalnya nih gua nih, kalau udah nggak jadi OSIS, bakalan rindu dimintain flyer sama ketua OSIS dagihin, nah itu kan, misalnya gitu kan. Kayak ntar di depannya, iya udah nggak diagihin lagi apa stop kontak gitu kan, satu sama lain. Nah, ada nggak sih hal yang paling dirinduin dari OSIS? Mulai dari Aldo deh, Aldo. Yuk, Aldo. Banyak banget yang gue rinduin dari OSIS. Yang pertama karena itu sih, karena solidnya bukan main-main. Jadi kalau misalnya apa-apa solid, dimarahin tuh bareng-bareng, terus kerja tuh bareng-bareng. Terus gue juga rindu gue jadi perkap, walaupun ya emang kelihatannya namanya perkap gitu, kayak nggak selebar nama yang lain, seksi yang lain. Cuma rindu aja ngangkat bareng sama cowok-cowok, sama Richard, sama Junior. Terus kita bercanda-canda bareng. Rindu rapat juga, kalau misalnya lagi rapat, sering, gimana ya, formal sih formal, cuma pasti kita bertiga cowok-cowok ngelawak, atau bahkan yang cewek itu juga ngelawak gitu loh. Terus rindu juga masa-masa kita ngelatih upacara, kita turun ke bawah, terus kayak, ya gitulah. Kayak kenangan banget ya jadi anak perkap tuh ya. Walaupun diribetin mulu, tapi kayak kenangannya banyak nih, Di. Kayaknya kalau Walaupun misalnya, kayaknya direndahin nih, perkap, wah ternyata iya kenangannya bener. banyak. Enggak, Di balik acara yang sukses itu ada tenaga perkap yang sangat-sangat membantu. Proud of you, anak-anak perlengkapan. Harusnya Adi bisa jadi perlengkapan mulu sih, gue rasa sih kalau misalnya kita iya kalau offline. misalnya kita offline jadi perlengkapan mulu ini kayaknya. Iya, sayangnya Adi jadinya ngapain aja, Di? Buat flyer mulu ya dia tiap hari. Buat flyer, ngedit, aduh. Aduh, nonstop deh ke sosial media. Lanjut, Di. Siapa, Di? Siapa nih? Kak Grace deh, kepo nih sama Kak Grace. Yang gue kangenin kalau dari jabatan gue ya, itu pasti ditagihin proposal sama LPJ. Jadi kayak setiap mau ke kelas, papasan sama Bu Lucy pasti tanyain, gimana proposal? Sampai mana proposal? Gitu. Kalau enggak, papasan sama anak OSIS yang lain. Apalagi ketua acara tuh. Gimana Grace proposal? Udah di ACC belum? Wah, itu pertanyaan paling dikangenin sih. Terus apalagi ya? Yang tadi itu kayak kerja barengnya, terus kayak pulang sorenya, jarang-jarang kan pulang sore. Udah online gitu kan, kayak udah nggak pernah pulang sore gitu sama anak-anak OSIS, kangen banget. Sama ini kalau kita bikin acara atau kayak abis rapat, bener sih kayak pokoknya kalau abis acara itu pasti ruang guru kan ada ruang makan. Nah biasanya tuh kalau misalnya guru-guru masih ada makan pasti ditawarin gitu kayak, siapa yang mau makan? Ada makanan. Wah, itu udah surga dunia buat anak-anak OSIS, tau gak sih? Apalagi Kalau kayak itu abis mah Grace ngerjain. yang maju duluan itu. Grace yang maju duluan itu kalau gitu. Iya, itu maju paling depan gitu. Iya Bu, saya lapar Bu gitu. Langsung ada apa aja, ada sayur, ada nasi, makan sendiri, cuci piring gitu kan. Dihabisin lah pokoknya makanan guru. Itu kangen banget sih. Dan selalu perlengkapan yang datang terakhir. Perlengkapan sih saya nasi ya. Lauknya habis. Nasi sama kerupuk ya. Sama kecap. Yoi. Waduh, udah jadi perlengkapan, tenaganya paling banyak. Ya dapetnya makanan sisa. Gak apa-apa. Kenangan itu kenangan, gak apa-apa. Berarti Kak Grace paling rindu pokoknya dapat makanan ya, Kak ya? Apapun berhubungan dengan makanan tuh paling dirindukan ya pokoknya ya. Waduh, kayaknya kalau misalnya kita offline sih Adi sih paling maju enggak paling depan tuh dong. Adi. Jack, kalau nggak buat salah Jack tuh makannya paling banyak, Bit, gimana sih? Gak mungkin. Oh iya. Jack ya.
Iya di, Jack, bukan lu emang. Oke, lanjut ke Kak Richard nih yang terakhir nih. Kalau buat gue sendiri yang paling dikangenin tuh pas di OSIS, yang tentunya tuh pasti rapat. Pasti kalau misalnya rapat, itu kita selalu nawarin, mau haus nggak nih? Haus nggak nih? Terus langsung anak-anak tuh, ayolah, gas. Langsung, Sharon, open Grab. Lu apa aja? Catat. Dah, terus kalau pas udah Promo datang, ya ayo Bun patungan. ya. Yang penting ada promo, kita pasti langsung pesen. Nah, selanjutnya itu yang paling dikangenin juga pas pulang malam. Terus kalau misalnya kerja pas habis selesai tuh, habis capek-capek tuh, pasti di ruang itu kita kayak tiduran gitu kan. Terus pulang malam tuh paling kangenin juga. Dan yang terakhir tuh kalau kita bertiga tuh caper sama anak SMA. Wah, tukang Dibocorin caper dong. nih. Aduh. Ini di sini kayak ngebongkar semua. Ngebongkar deh. 3 kelakuan Aduh. cowok-cowok di OSIS nih. Aduh. Bener. Mereka yang buka ya, bukan kita yang buka ya. Mereka yang buka sendiri, bukan Sebenarnya kita. bukan caper itu, emang karena ada kesempatan diambil. Oh iya. Lagi ada kesempatan, nggak salah. Daripada nggak salah. kelewatan ya kan, Do ya? Kesempatan datang kan nggak datang sekali dua ya. kali kesempatan. Kesempatan nggak datang 2 kali. Oke. Menarik. Seru ya, mereka Oke. bisa pulang sore. Iya ya Di, kok kita kayaknya dari pagi sampai malam tuh depan laptop gitu Di. Sedangkan mereka bisa ketemu Pulang gitu kan. sore, Aduh. canda satu sama lain. Kita di Sabar Zoom. banget. Aduh. Udah mana di Zoom, belum lagi kalau nge-lag ya ampun. Aduh. Sedih. Tapi nggak apa-apa. Pengalaman. Oke, kita lanjut. Kalian ini kan udah mau lepas jabatan nih nanti kan. Sebentar lagi bakal lepas jabatan. Karena kita juga udah tahu nih ketua OSIS yang baru udah kepilih. Nah, gue mau minta pesan kalian buat calon anggota OSIS 53 nih. Anggota OSIS di bawah kita. Pesan buat mereka apa? Coba dimulai dari Kak Richard nih, Kak Richard. Pesan yang buat anak OSIS selanjutnya sih tahan banting aja lah, tahan capek. Kalau misalnya lu nggak tahan banting, wah parah dah. Udah diomelin guru, diomongin anak-anak, ya kan, bawa beban berat. Belum lagi lu persiapan buat ujian-ujian selanjutnya, ada tugas segala macam. Nah itu harus juga bisa ngatur waktunya dengan baik, sama jangan banyak ngeluh. Ingat kan yang kata di lagu OSIS tuh, ya ora et labora profesia et patria, ya kan? Nah di lagu itu tuh Siap. Wow. diajarin sama si Pak Alek itu pakai lagu itu, bekerja dengan keras terus nggak banyak bicara gitu. Dalam ya maknanya ternyata dari sebuah lagu tersebut. Aduh, sangat-sangat terrealisasikan ya di hidup ya. Oke, lanjut ke Kak Aldo. Pesan untuk OSIS 53 nih, calon OSIS 53. Pesan saya cuma ayam bakar tambah tahu. Pak, beda Pak, bukan restoran, mohon maaf. Tapi maaf, kita nggak adanya bakso nih. Oh boleh. Oh iya. Es teh manis itu satu ya, jangan lupa. Oh, boleh. Ya, pesan saya buat kita OSIS angkatan 53, yang tadi kata Richard katanya harus bisa ngatur waktu. Benar sih, kadang-kadang kalau misalnya lagi belajar kita kadang-kadang dipanggil secara tiba-tiba dan harus bikin surat izin karena harus ngurusin ini itu segala macam. Nah itu harus pintar-pintar bagi waktu. Terus kalau ketinggalan pelajaran juga harus cepat-cepat nyalin materi dari teman-teman kita. Terus ya sama kayak Richard, ibaratkan kita harus tahan banting sama semua omongan satu sekolah atau semua omongan anak OSIS atau semua omongan siapapun. Kita harus siap-siap kayak punya mental baja dalam diri kita sendiri. Jadi ibaratkan semua beban OSIS tuh yang nanggung ketua OSIS gitu loh. Apa-apa ketua OSIS. Misalnya salah satu seksinya salah, pasti langsung dibilang kayak, ketua OSISnya gimana sih? Nggak ngayomin anak-anaknya, terus atau apa. Nah itu sih. Padahal kan yang salah seksi apa. Terus kayak ketua OSISnya yang kena berkali-kali. Jadi harus kuat, terus punya mental baja aja gitu.
Wede, emang harus gak boleh kena mental ya dia kalau masuk OSIS tuh. Iya, harus masuk OSIS tuh harus kuat mental, nggak boleh kena mental. Kali kena mental, udah Yoi. wilos ntar. Gak boleh baper-baperan ya pokoknya kalau masuk OSIS ya. Aduh. Dari Kak Grace, pesan untuk calon OSIS 53 apa nih Kak? Ya, kalau keseluruhannya sama sih, paling sama Aldo sama Richard. Ya pertama pastinya sabar ya, karena tekanan jadi anak OSIS tuh agak lebih di atas anak-anak yang lain ya, soalnya bebannya ada lagi gitu, beban yang lain, ngurusin acara, ngurusin ini segala macem. Jadi sabar, terus ya jangan banyak ngeluh sih lebih tepatnya, karena emang banyak ya, gue sendiri sih kadang suka ngeluh, cuman abis itu ya udah, yang penting dikerjain kerjaannya gitu, jangan sampai keteteran, apalagi udah ngerjain OSIS, kerjain sekolah, itu udah pusing deh. Terus kalau dimarahin itu beneran deh, jangan baper, karena kadang kalau dimarahin tuh kayak membentuk mental, lebih kayak kostrat gitu, kayak kostrat. Kalau udah dimarahin tuh jangan malah down gitu, apalagi kalau udah berhadapan sama bulusi gitu kan pada mungkin beberapa kayak takut gitu kan, takut ngomong sama bulusi gitu, padahal sebenarnya kalau dibawa dengan santai gitu kan, dengan kepala dingin, ngobrol baik-baik, pasti gak bakal dimarahin kok, percaya. Terus apalagi ya, iya pinter bagi waktu, karena gue sendiri ngalamin kayak di pertengahan pelajaran gitu mesti dipanggil, terus lama kan dipanggilnya sampai kayak jam pelajaran udah selesai, terus harus ngejar pelajarannya itu susah, apalagi pelajaran yang gue kurang bisa itu matematika, itu susah banget ngejarnya. Jadi bener-bener harus pinter-pinter bagi waktu, asli kalau misalnya nggak pinter bagi waktu malah keteteran. Itu Benar. Wah, keren di, tepuk tangan dulu di buat OSIS 51 di. Dan ya udah berbagi pengalaman, wah luar biasa. Iya. Di tengah kesibukan mereka masih mau ikut podcast kita loh di project pertama kita lagi ya kan. Project pertama sekaligus terakhir ya. Oh iya, sekaligus terakhir, benar. Aduh, berarti kita bisa tarik kesimpulan kalau misalnya jadi OSIS tuh harus tahan mental ya. Karena seberat apapun pekerjaannya pasti bakal dilakuin juga, jadi nggak boleh banyak ngeluh, ya kan Di? Iya, harus siap. Jadi Gimana? Selanjutnya. Betul. Dari kisah-kisah kakak-kakak OSIS atas kita, OSIS 51 juga kayaknya banyak banget yang seru ya dia pengalamannya ya. Pulang malam, seru-seru dah. Intinya beda banget sama online kita deh. Beda pengalaman jauh. Aduh Di, jadi gimana gitu? Kita online dari awal semester 3. Kita sebenarnya awal-awal offline. Tiba-tiba datang pandemi ini langsung online. Wus, hilang dah. Iya, langsung turun banget Bud ya. Oke, kita kayaknya udah di penghujung acara dia. Udah lama. Udah berapa menit? Udah lama banget nih kita ngobrol nih. Duh, udah nggak kerasa banget ya kalau misalnya ngobrol-ngobrol asik kayak gini, apalagi bintang tamu kita kece-kece badai. Yes. Kita mau ucapin sekali lagi terima kasih buat Kak Aldo, Kak Grace, Kak Richard yang udah mau waktu. Terima kasih, semoga lulus dengan nilai terbaik. Amin. Masuk yang dengan jurusan yang mau ya. Amin. Semoga kalau kerja langsung dapat kerja ya. Kayaknya sih ini mah tampang-tampangnya orang-orang sukses Di. Amin. Oh, tampang-tampang orang-orang sukses. Jangan lupa ya sama kita ya kalau sukses ya. Iya. Jangan lupa traktiran makan-makannya nih sama hostnya podcast nih. Jangan lupa. Nanti dia lupa lagi Di. Duh, sesama OSIS nih. Ayo. Makasih semuanya. Tepuk tangan Di sekali lagi deh buat OSIS 51. Kak Richard, Kak Grace, Kak Aldo, mungkin mau say goodbye sama teman-teman di rumah? Atau mau closing? Subrek, klik subrek. Gak mau say goodbye dia. Waduh, kagak ada yang mau ngomong sama guys. Thank you for listening our podcast. Ini kece. Thank you guys for listening our podcast, and I'm Aldo, and bye-bye. Waduh. Action YouTuber sekali. Diam-diam aja dia. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Yo. Waduh. Closing pemasaran beda ya kalau ngomongnya. Langsung definisi marketingnya kelihatan gitu. Aduh. Oke, keren. Thank you. Gue Tabita Maurin dan partner gue. Gue Adi, dan kita ucapkan
Terima kasih buat kalian yang udah mau nontonin dan dengerin podcast kita. Kami berdua pamit undur diri. Berdiri. Sampai ketemu di episode Podcast Podcast kedua. selanjutnya. Selanjutnya, bye.